Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan Coach Jaivelo ya. Kita melanjutkan bahasan kita tentang Villanesia. Yang lalu kita sudah membahas tentang pemahaman tentang Villanesia itu sendiri. Sekarang kita akan bahas tentang formasi belajar ya, formasi belajar dari Villanesia itu sendiri, yaitu tentang penomoran dan tentang formasi. Lalu di dalam format pembelajaran ini, pembelajaran Villanesia, kita mengenal tentang formasi. Ya, kita mengenal tentang penomoran. Ini cara belajar kita gitu. Ya, banyak yang mempertanyakan kenapa kita harus pakai 4-3-3 gitu. Ya, jadi formasinya ya 1-4-3-3. Lalu penomoran gitu. Ya, di mana di dalam format 1-4-3-3 dikasih nomor dari mulai penjaga gawang. Nomor 1 penjaga gawang, nomor 2 bek kanan, nomor 3-4 stopper, bek kirinya nomor 5 ya kan. Lalu ada 1 gelandang tengah ya, nomor 6-nya ya. Lalu 7 winger kanan ya. Terus 8 gelandang sebelah kanan. Terus 10 di sebelah kiri, lalu nomor 9 sebagai striker, lalu nomor 11 sebagai winger lagi, nomor sebelah kiri. Nah, itu penomorannya. Supaya apa penomoran? Untuk memudahkan kita mengontrol, ya, mengawasi tentang fungsi daripada masing-masing posisi tersebut gitu. Nah, kalau untuk nanti seleksi pun sangat berguna tuh. Jadi ketika kita seleksi dengan ada penomoran itu kita bisa tahu pemain-pemain, oh ini nomor sekian, nomor sekian. Kita pakai rompi nomor 1 sampai 11. Kita bisa mengamati pemain tersebut bisa nggak memerankan fungsi posisinya di situ. Nah, itu penomoran sangat berguna sekali ya di dalam kita mengawasi gerakan-gerakan dari pemain-pemain kita. Yang kedua tentang formasi 1-4-3-3. Kenapa kok nggak pilih aja 4-4-2, pilih aja 3-5-2 ya. Itu nggak ada masalah ya. Yang pertama kita sudah sudah mencoba untuk melihat gitu. Kita pilih 1-4-3-3 itu untuk memudahkan gitu. Ya, kenapa nanti kita akan jelaskan lagi ya. Jadi 1-4-3-3 dipilih sebagai formasi belajar. Awas nih. Jadi jangan pilih 1-4-3-3. Bukan. Villanesia itu ada prinsip yang harus yang dibangun misalkan tentang diamond shape gitu. Namun formasi belajarnya 1-4-3-3. Kenapa? Karena ada berbagai alasan kita menyusun itu. Yang pertama 3 lini dengan jumlah penyebaran pemain merata. Ya, jadi ada 3 lini belakang, tengah, depan. Itu merata penyebarannya. Sehingga otomatis saling membentuk segitiga dan ketupat gitu. Atau yang dibilang diamond gitu ya. Jadi hubungan antara beberapa pemain-pemain itu berdiri itu terjadilah diamond shape secara langsung gitu. Ya. Berbeda dengan formasi yang lainnya gitu. Jadi 1-4-3-3 dipilih karena kan secara otomatis tiga bagian itu tadi ya. Lini tadi ya jumlahnya menyebar merata. Ya, otomatis langsung terjadi segitiga dan bahkan diamond ketupat gitu. Nah, sehingga terjadi konsekuensi positif dengan keadaan seperti itu. Yang pertama ketika mengambil posisi yang efektif itu pergerakannya tidak terlalu banyak. Jadi ketika ada perubahan pergerakan untuk tetap menjaga diamond shape itu perubahannya untuk bergerak tidak terlalu banyak gitu. Ya, sehingga juga bisa mengirit energi untuk melakukan pergerakan itu. Ya, karena pergerakannya tidak terlalu banyak. Bergeser sedikit sudah terjadi bentuk segitiga ataupun diamond shape. Lalu apalagi? Mudah kita membangun cara membangun serangan dari bawah. Ya, dengan bergeraknya posisi nomor 2, nomor 5 dan 3, 4 itu
dan 6 ya, dan 8, 10 dan semua menyebar itu memudahkan pemain-pemain kita untuk menyebar dan membentuk tadi ya, prinsip tadi tentang segitiga atau diamond shape gitu ya. Sehingga memudahkan untuk membangun serangan dari bawah. Lalu karena letak pemain-pemain itu sudah membentuk segitiga dan diamond shape, ketika kehilangan bola pun itu mudah langsung melakukan pressing ya, baik dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Itu memudahkan ya, dengan penyebaran seperti itu memudahkan ketika kita kalah bola kita langsung melakukan pressing seperti itu ya. Tentunya nanti di dalam pembelajarannya itu terstruktur ya, dari mulai nanti kita ajarkan 4 lawan 4, 7 lawan 7, dan 11 lawan 11. Lalu 4 lawan 4 langsung terbentuk. Bagaimana cara membentuk 4 lawan 4 untuk terjadi diamond shape? Ya, kita buat 1 2 1 2 1. Jadi 1 2 1. Jadi langsung terbentuk ketupat di situ. Begitu juga ketika 7 lawan 7. Ya. Ya, ketika 7 lawan 7 kita buat ini apa namanya? 1 di nomor 1, nomor berapa lagi? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Jadi ada 2 diamond ketika 7 lawan 7. Nah, begitu juga 11 lawan 11 seperti itu. Nah, itu jadi semua terstruktur dengan baik. Seperti itu. Ya, jadi bagaimana ketika 1-4-3 defending? Ya. Bagaimana saat defending? Nah, saat defending nanti formasinya akan menjadi ketika tadi 1-4-3 itu akan menjadi 1-4-1-4-1 ya. Ya, 1-4-1-4-4-1. Mana ada satu nomor 9 di depan itu menjadi satu pengarah ya. Jadi 1-4. Jadi nomor 7 dan nomor 11 itu masuk. 8, 10 ya, nomor 9 di depannya. Ya, nomor 6 jadi 1 lagi. Jadi 1-4-1. Ya, di belakang lagi 4 lagi seperti biasa. Merapat ya. Compactness ya ketika defend. Seperti itu. Ya, lakukan compactness. Jadi semua secara horizontal dan vertikal mereka rapat, baik vertikal maupun horizontal. Mereka rapat, compactness ya. Mengecil. Seperti itu. Lalu melakukan gangguan, jadi bergerak bersama-sama. Ya, orientasinya pada lokasi bola ada di mana. Namun tadi kita tidak hanya bergeser-bergeser saja. Ada proaktif juga. Ya, situasional pressing tadi ya. Nggak cuma mundur terus, jadi kita melakukan proaktif gitu. Ya, karena ingin merebut kembali ya. Lalu zona marking ya, setiap pemain karena sudah kembali sudah mengecil, nanti mengawasi zonanya masing-masing tuh ya. Jadi baik ke depan maupun ke samping itu setiap pemain mempunyai tugas di area depannya itu. Seperti itu. Ya, seperti itu kira-kira. Lalu melakukan gangguan ya. Jadi setiap nanti setelah bergerak 7, 9, 11 ya. Lalu ada 6, 8, 10 dan seterusnya di bawah itu melakukan gangguan. Ya. Gangguan terhadap lawan di dalam melakukan penyerangan. Ya, seperti itu. Bola di kanan, bola di kiri bergeser. Ya. Seperti itu kita. Jadi lalu setelah gangguan ya, yang dikatakan disturb ya. Ganggu. Satu kesempatan lakukan pressing ya. Ya, mungkin komandia nomor 9 itu melakukan pressing. Ya, dari yang depan lakukan pressing. Ya, gunanya untuk langsung untuk merebut ya. Sehingga lawan tidak bisa memindahkan area serangan ya, dan kita dapat merebut bolanya. Lalu bagaimana dengan attacking ya, dalam menyerang ya. Di
Di dalam menyerang nanti formasinya itu ya terjadi 1 2 3 2 3 ya. Jadi gawang 1 ya. Terus 2 3 4 berbuka ya. Baru 3 tengah, jadi nomor 2, nomor 5 dan nomor 6. Ya, lalu nomor 8 10 ya. Lalu depannya lagi 11 di sini 7 dan 9. Ya, jadi terjadi 1 2 ya, 3 2 3. Untuk apa ya? Jadi lebar menjauh ya, end to end, side to side ya, panjang dan lebar. Selebar-lebarnya dan sepanjang-panjangnya. Ya, ciptakan posisi ya untuk membentuk diamond di mana akan memudahkan sirkulasi. Seperti itu. Sehingga nantinya akan terjadi lebih jumlah ketika kita dapat memainkan sepak bola menyerang. Seperti itu. Jadi banyak diamond-diamond yang terjadi dengan kita melakukan penyebaran atau sirkulasi dalam penguasaan bola. Ya, seperti itu. Jadi itulah yang bisa Coach Japello sampaikan tentang Villanesia secara sederhana. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan apabila ada kesalahan-kesalahan di dalam penerangan Villanesia, Coach Japello mencoba untuk berbagi ya. Para senior-senior apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan kita sama-sama belajar di sini. Terima kasih. Tetap semangat di dalam menjalankan sepak bola Indonesia, sepak bola nasional. Mudah-mudahan dengan Villanesia ada hasil yang akan kita capai, ada keberhasilan dalam cita-cita yang kita semua diidam-idamkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Japello, winners.